Sebenarnya kawan, di sini sudah dikerjakan anggota saya tadi nih. Tapi kali ini kawan, saya akan coba praktekkan langsung nih. Meskipun memang sudah ditulis semua ya. Saya akan coba contohkan untuk cara dari memindahkan orang-orang ini ke buku besar yang memang sudah tadi lunas. Dan ada yang sudah berhenti berlangganan dan ada yang masih menyambung. Sebelum kita lanjut ke inti topik ini kawan, bagi teman-teman yang ingin download dari kartu pinjaman ini, nanti saya tempel link videonya di deskripsi. Nah, disitulah di video tersebutlah kalian bisa download dari kartu ini. Bagaimana mau memulai usaha kalau tidak ada kartu yang ini? Jadi kartu ini sangat wajib untuk memulai usaha receh-receh kita ini. Dua kartu ini teman-teman, ada yang memang masih menyambung dan ada yang memang sudah lunas, artinya dia sudah tidak menyambung lagi. Oke, kita akan langsung masuk nih untuk cara-cara pemindahan dari kartu ini ke buku besar. Jadi sangat jelas di sini ya kawan, di sini memang ada atas nama John M. Lalu kemudian atas nama Mas Cukur yang memang sudah lunas. Ada yang menyambung dan ada yang memang sudah lunas murni. Artinya dia sudah tidak meminjam lagi. Ini juga yang perlu teman-teman ketahui nih. Jika dari orang-orang ini ada yang memang sudah lunas ya, jadi dia itu di garis seperti inilah, di garis mendatar. Contohnya ini tadi dari John M, dia kan di garis nih, di garis merah, berarti memang dia sudah lunas. Intinya pakailah tinta merah untuk pelunasan yang memang masih menyambung. Contohnya adalah John M. Nah, bagaimana dengan yang lunas murni? Artinya dia sudah tidak menyambung lagi. Contohnya ini tadi Mas Cukur. Jadi Mas Cukur ini dia menggunakan dari tinta hijau karena dia memang sudah tidak menyambung lagi. Jika teman-teman juga ingin mengetahui cara mengisir angsuran yang di sini yang diupdate dalam per hari, nanti bisa cari-cari video saya. Ini sudah banyak kayaknya saya bahas ya, tetapi saya lupa ini di urutan yang mana nih. Nanti kalian masuk di channel Dimas Samba saja untuk cara mengisi dari angsuran-angsuran yang ini, kolom-kolom yang ini ya. Ini diisinya kan per tanggal nih. Macam ini kemarin dari tanggal 1 ada hari Rabu ya. Kemudian tanggal 2 hari Kamis. Kemudian ini nama-nama yang ini kita pindahkan di buku taksasi nih. Tapi di sini saya tidak pindahkan ya. Di sini saya hanya memperlihatkan untuk cara-caranya karena memang anggota saya sudah mengisinya. Ini buku taksasi ya kawan. Kita lihat dulu dari atas nama John M. Nah, ini dia ya. Atas nama John M. Nah, di sini ada namanya kan, dipindahkan di taksasi. Dari tanggal 3 ditulis ya. Tanggal 3 ada keterangannya di atas. Kemudian atas nama John M. Alamatnya ada di Bampres nih. Lalu kemudian ada nomor pinjaman. Jadi nomor pinjaman ini dia belum ditulis jika memang belum lunas murni. Selanjutnya ada pelunasan. Jadi di sini ada kode DP. Artinya DP ini kawan dia drop potong. Jadi itu maksudnya dia masih menyambung jika kodenya drop potong. Dia masih menyambung seperti itu. Contohnya memang adalah John M ini kan dia memang menyambung dari John M. Makanya di kode DP. Seperti itulah ya. Selanjutnya lagi kawan-kawan, di sini ada keterangan di atas pekerjaan. Ini memang kawan dari pekerjaan ini biasanya sih memang pilihan opsional. Mau ditulis atau tidak itu tidak jadi masalah. Lalu kemudian juga tempat bekerja. Ini juga sama pilihannya dengan opsional juga ya. Kemudian selanjutnya pinjaman lama. Di sini keterangan di atas pinjaman lama. Jadi kita lihat dari John M pinjaman lamanya berapa. Itu dilihat dari kartu lamanya. Seumpama John M ini kartu lamanya pinjamannya berapa ya? 1 juta. Jelas di sini ada pinjaman 1 juta. Jadi kita tulis di sini 1 juta. Makanya mereka tulis di sini 1 juta. Lalu kemudian untuk tanggal pencairan. Tanggal pencairan pinjaman lama. Itu dilihat lagi di kartu. Dia tanggal berapa pencairan lamanya. Jelas di kartu John M ini kawan ada pinjaman lamanya, tanggalnya ya, maksudnya di sini ada tanggal 3 bulan 2 2004. Kemudian di sini ada keterangan di atas tanggal pinjaman baru. Ini tidak ditulis jika dia masih menyambung. Nanti saya terangkan itu ya jika itu atas nama Mas Cukur tadi karena memang dia sudah tidak menyambung. Lalu selanjutnya pinjaman baru dari John M. Berarti pinjaman barunya di sini dituliskan 1,5. Nah, dari mana lagi kita mengambil ini untuk mengetahuinya lebih cepat? Itu dari kartu baru. Di sini jelas di sini di kartu barunya memang John M ini atas nama John, dia pinjamannya 1,5. Pinjaman baru. Ini ya. Pinjaman baru 1,5 tanggal 3 bulan 5 2004. Oke, selanjutnya lagi di sini ada sisa pinjaman. Keterangan di atas sisa pinjaman.
Berarti kita ambil ini sisa pinjaman dari buku pelunasan tadi, dari buku Lancar 1. Atas nama John M, ada pelunasannya di sini 380.000. Maka 380 inilah yang dipindahkan ke buku taksasi. Jadi di sini kita lihat ini sisa pinjaman. Ini ada 380.000. Lalu kemudian selanjutnya yang diterima. Keterangannya di atas sini diterima. Di sini ada 895. Bagaimana lagi kita untuk mengetahui cara-cara dari yang diterimanya? Itu gampang ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga. Sudah ada beberapa video yang saya bahas. Jadi kalian masuk saja di channel Dimas Hamba, lalu kemudian cari-carilah videonya. Ini kayaknya sudah ada 4 video. Bahkan di seluruh video saya ini sudah saya jelaskan ini kayaknya ya, dari yang diterima nasabah. Kita lanjut lagi ke Mas Cukur. Mas Cukur tadi ini ya yang memang lunas murni. Dia sudah tidak menyambung lagi. Ini kartu lamanya nih. Ini kan jelas di sini ada nama dari Mas Cukur nih. Ini atas nama Mas Cukur, memang dia lunas. Lunas murni, tidak menyambung karena memang tintanya tinta warna hijau. Jadi jika dia tinta hijau digunakan anggota saya ini, berarti dia sudah tidak menyambung lagi. Sedangkan kalau dia warna merah, itu masih menyambung. Seperti John M tadi. Nah, yang warna hitam ini merupakan angsuran per hari. Untuk mengisi Mas Cukur ini ke buku taksasi karena dia memang sudah lunas murni, sebenarnya di sini sama sih sebenarnya. Memang adalah perbedaannya sedikit. Jadi Mas Cukur ini kawan, dia keluarkan simpanannya tadi 80. Ini keterangan di atas keluar, ini merupakan simpanan keluar. Ini Mas Cukur ada simpanannya keluar 80.000. Lalu kemudian kita lihat lagi di bukunya, di buku Lancar 1 apakah memang keluar. Ini jelas karena memang Mas Cukur di sini dia keluar 80.000. Jadi juga harus keluar di buku angsuran 80.000 atas nama Mas Cukur tadi. Selanjutnya masih ada tanggal sama tadi, lalu kemudian alamat. Kemudian ini dari Nopi. Nopi ini kan merupakan nomor pinjaman. Maksudnya nomor pinjaman di sini kita lihat di sini nih atas nama Mas Cukur. Jadi Mas Cukur ini seumpama di sini kita lihat Nopinya, nomor pinjamannya berapa? Pinjaman pertama. Berarti kita harus pindahkan di taksasi pinjaman pertama. Kita tulis di sini di atas ya. Di sini keterangannya kita tulis di sini 1. Karena memang tadi merupakan pinjaman ke-1. Kita tulis 1. Kemudian selanjutnya pelunasan. Di sini keterangan di atas pelunasan. Jadi kalau misalnya mereka ini lunas murni tidak menyambung, itu kodenya berbeda ya. Dia kodenya LM karena dia lunas murni tidak menyambung lagi. Sementara kalau di IP tadi ini John M ya, dia masih menyambung. Lalu kemudian untuk pekerjaan di sini ditulis ada Cukur. Seperti tadi bahwa ini opsionalnya bisa tulis, bisa juga tidak. Lalu kemudian pinjaman lama dari Mas Cukur. Jadi pinjaman lamanya itu ada 2 juta. Kemudian tanggal pinjaman lama. Itu dilihat ya dari kartu lama. Pinjaman lamanya di kartu lama ada tanggal 9 bulan 2 2004. Jadi di sini juga harus ditulis ini pinjaman lamanya. Lalu kemudian di paraf ya. Untuk pengisian taksasi ini kawan, ini belum final. Masih banyak yang belum saya bahas di sini. Dan bukan hanya 1 video, 2 video untuk menyelesaikan membahas 1 buku kawan. Itu banyak sebenarnya. Karena kalau mau diselesaikan langsung itu membutuhkan durasi yang sangat panjang. Makanya kalian ikuti saja channel Dimas Hamba ini kawan, biar nantinya kalian tidak ketinggalan dari video-video saya lah. Kemudian selanjutnya dari nama-nama ini yang meminjam ini kartu lamanya, kartu baru ya maksudnya di sini yang akan kita pindahkan ke buku drop baru. Sementara buku drop baru ini kawan saya sudah bahas juga. Ini kayaknya sudah ada banyak sekali video ya yang saya buat terkait dengan pembahasan dari buku drop baru. Di sini jelas kawan ya, ada atas nama John M. Ini ada ini, John M. Ini tadi hari Jumat tanggal 3 bulan 5. Kemudian pola, jelas ya, pola 30 kalau memang 30 hari. Lalu kemudian target, lalu pinjaman 1,5 ya. Jelas tadi pinjaman 1,5 dan besar pinjaman. Kemudian selanjutnya untuk pengisian kolom simpanan ini. Ada di sini simpanan, lalu masuk dan jumlah. Jadi seperti ini. Atas nama John tadi kita lihat kartu lamanya. Kita lihat kartu lamanya ada simpanannya John M 80.000. Lalu ini simpanan ini 80 kita pindahkan ke sini nih. Di kolom sini simpanan kita pindahkan 80.000. Lalu kemudian setelah itu di sini ada masuk. Berarti simpanan masuk ini dia merupakan pinjaman barunya. Jadi simpanan masuk ini keterangan yang di atas ini dia merupakan pengisian untuk simpanan baru. Misalnya ini atas nama John tadi ada simpanan barunya 1,5. Berarti untuk simpanannya ini 1,5 adalah 60.000. Kita tulis di sini
60.000 yang keterangan di atas masuk. Nah, pembahasan simpanan ini sudah banyak juga video yang saya buat ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa masuk melalui channel Dimas Amba dan cari-carilah videonya. Dari 80 ini dan 60 ini ditambah nih kawan. Jadi kalau ini ditambah 80 ditambah 60 berarti dia jumlahnya 140.000. Ditulis di jumlah di sini 140.000. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada keterangan Nopi. Nopi ini dia merupakan nomor pinjaman. Kita lihat lagi kartu lama John M. Atas nama John ini dia meminjam 4 kali di sini di kartu lama. Berarti kita isi di sini kawan di buku drop baru pinjaman kelima. Karena di kartu lamanya dia sudah meminjam 4 kali. Maka kita pindahkan ke buku drop baru pinjaman kelima. Saya rasa cukup dulu nih teman-teman untuk cara pemindahan ini. Memang ini videonya belum lengkap sih. Tapi seperti biasa yang sering saya bilang bahwa saya akan membahasnya pelan-pelan saja. Sedikit demi sedikit lah, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video dari saya, tentunya yang akan terus saya update, silakan kalian subrek saja lah channel Dwi Mas Amba. Kemudian di kartu ini kawan, kalian mungkin lihat di sini ada keterangan di atas sini ada B, kemudian lancar 1, lancar 2, dan lancar 3. Sebenarnya ini teman-teman merupakan angsuran mingguan, tapi saya tidak bahas dulu angsuran mingguan ini. Karena kalau angsuran mingguan ini kita harus membutuhkan memang modal yang sangat besar. Sementara yang sering saya bahas ini, yang terus saya perhatikan terhadap teman-teman, yang terus saya kasih contoh-contohnya, cara-caranya itu merupakan angsuran harian. Kalau angsuran harian kan memang dia perputaran dana kita itu lebih cepat. Makanya untuk angsuran mingguan ini saya belum bahas. Untuk video-video berikutnya lah jika kalian sudah mempunyai dana yang lebih, atau misalnya dananya sudah mulai berkembang, baru saya bahas ini dari angsuran mingguan. Seperti itulah. Caranya sama saja nih, cuma memang ada perbedaannya sedikit sajalah. Tapi kalau sudah dipahami dari angsuran harian, cara-cara harian, untuk masuk di cara mingguan itu sangat mudah. Makanya saya bilang silakan jalan dulu di angsuran harian, biar dananya lebih cepat berkembang. Saya rasa sudah cukup, kapan-kapan lagi kita akan membahasnya. Sampai ketemu di video berikutnya.